Jadi kalau arti riset sendiri secara luas itu artinya mencari sesuatu hal yang baru. Ayah aku milih aku buat masuk kelas tafid dan ibu aku suruh aku masuk kelas literasi. Kalau percobaan pertama yang pernah aku lakukan itu adalah menguji efektivitas bioinsektisida. Sementara itu, dalam bidang sains, mereka lebih diarahkan untuk menuju ke laboratorium sains karena penelitian mereka lebih berkaitan dengan pembuatan produk yang sesuai dengan judul penelitian mereka. Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Almatera Media. Bersama aku, Titania Izati dan teman aku, Dene Syifa Mening Tias. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang suatu kelas unggulan yang dimiliki oleh MTS Almatera. Kelas unggulan yang kelas itu identik dengan penelitian dan juga observasi. Kelas apa itu? Itu adalah kelas riset. Nah, di sini kita sudah bersama 3 narasumber kita yang menjadi santri di kelas unggulan riset. Siapakah mereka? Penasaran ya? Kenalan dulu dong, karena tak kenal maka Ta'aruf. silahkan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dina Aulia. Aku dari kelas 9 riset bidang sains, asal aku dari Temanggung. Aku Azalia Najla, kalian bisa manggil aku Azalia dari kelas 8 riset bidang agama asal Temanggung. Dan aku Belkista Rani Pramudita, kalian bisa panggil aku Abel. Aku dari kelas 9 riset bidang sosial, asal aku dari Temanggung. Oke, kita kan udah kenalan ya sama 3 narasumber keren kita dari kelas riset. Sebelum mengulas lebih dalam tentang apa itu kelas riset, kita dengar dulu dong penjelasan dari Dina Aulia tentang apa itu kelas riset. Silakan. Jadi kalau arti riset sendiri secara luas itu artinya mencari sesuatu hal yang baru. Jadi kalau arti kelas riset itu adalah memfokuskan kita ini untuk melakukan sesuatu hal yang baru dengan tujuan mencari hal yang baru dalam bentuk penelitian gitu. Kan kalian udah tahu nih ya apa itu kelas riset sendiri. Terus selanjutnya apa sih alasan kalian bertiga masuk ke kelas riset? Dari Kak Abel dulu deh. Oke, kalau aku pilihan orang tua ya tentunya. Ayah aku milih aku buat masuk kelas tafid dan ibu aku suruh aku masuk kelas literasi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua orang tua aku itu, aku milih jalan tengah di antara mereka itu. Jadi aku masuk ke kelas riset. Gitu. Kalau aku sih ya, soalnya aku itu ikut jejak kakaknya aku yang masuk di kelas riset juga. Gitu saja. Kalau aku hampir sama sih kayak Belkista, ikut kayak pilihan orang tua gitu, jadi ngikut aja. Nah, kan di MTS Almatera ini kan ada 3 kelas unggulan nih ya. Ada kelas literasi, ada kelas riset, ada kelas tafid juga. Nah, buat kelas riset sendiri itu apa bedanya sih sama kelas unggulan lain? Kak Abel, yuk. Oke, sebenarnya sih nggak ada bedanya ya. 3 kelas ini sama-sama istimewa di MTS Almatera. Namun, beda dari kelas lain, riset itu fokusnya, targetnya itu riset lebih beda. Jadi, kelas literasi itu targetnya buat cerpen, terus puisi, terus artikel, dan ya yang mencakup dengan literasinya. Kalau kelas tahfidz ya udah tahu ya, jelas Al-Quran, tahfidz gitu, menghafalkan Al-Quran yang udah ditargetkan hafalannya harus berapa juz. Nah, kalau kelas riset ini kita ditargetkan untuk membuat 2 karya tulis ilmiah. 1 karya tulis ilmiah pertama di kelas 7 sampai kelas 8 semester awal. Karya tulis kedua di kelas 8 semester 2 sampai kelas 9 semester 1. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Nah, kan riset itu kan pasti punya kegiatan sendiri deh ya. Nah, kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari itu apa sih? Coba, aku mau dengar jawabannya Kak Azalia. Jadi kita itu ya, dalam seminggu ada 6 jam, 3 jam untuk hari Senin dan 3 jam untuk hari Selasa. Nah, dalam bidang sosial dan agama, mereka lebih diarahkan untuk menuju ke lab komputer karena penelitian mereka lebih berkaitan dengan kemasyarakatan dan juga lebih mudah diakses lewat internet. Sementara itu, dalam bidang sains, mereka lebih diarahkan untuk menuju ke laboratorium sains karena penelitian mereka lebih berkaitan dengan pembuatan produk yang sesuai dengan judul penelitian mereka.
kan tadi udah dijelasin ya, kalau misalkan nanti di kelas riset itu diarahkan ke lab komputer dan juga lab science. Terus nih, karya tulis sendiri kan identik dengan tulis menulis, yang hal itu bersinggungan sama yang namanya buku ya. Apakah kelas riset ini hanya belajar dari buku aja atau bisa mencari referensi dari sumber lain? Enggak sih, enggak cuman buku. Walaupun emang kita dikasih buku-buku itu buat contoh-contoh penulisan karya tulis, kita juga mencari informasi lain lewat internet dan juga pengalaman observasi. Udah ya tadi, berarti kan secara ini kelas unggulan riset ini enggak hanya dari buku aja gitu. Habis itu, buat Kak Dina nih, kan Kak Dina di bidang sains ya. Apa sih percobaan seru yang pernah Kak Dina lakuin selama kurang lebih 2 kali memasuki bidang sains? Karena 2 kali dari kelas 7 sampai kelas 9 ini kan dapat bidang sains terus nih. Kalau percobaan pertama yang pernah aku lakuin itu adalah menguji efektivitas bioinsektisida yang aku buat dari kulit sisa dari sirsak dan juga pepaya, dan itu aku aplikasikan ke ulat gerayak yang ada di tanaman tembakau. Dan untuk percobaan yang kedua, aku memanfaatkan limbah nasi sisa yang ada di pondok pesantren Almatera yang aku kombinasikan dengan pelet dan aku gunakan sebagai alternatif pakan ikan lele. Nah, apa sih yang bisa ditemuin di kelas riset, kayak hal-hal baru sama hal yang diinginkan? Aku mau dengar jawabannya Kak Abel. Tentu ya, yang umum itu ya kita tentunya dari kelas riset dapat pengalaman yang kayak nyusun karya tulis, terus percobaan itu tentunya nggak dirasain sama kelas lainnya. Kayak TAFID, literasi itu nggak mungkin ngerasain pengalaman yang seperti itu ya kan. Nah terus yang kedua itu ilmu pengetahuan ya. Dari sebelum aku masuk ke kelas riset itu banyak hal yang belum aku tahu dan aku penasaran tentang hal itu, dan semuanya terjawab setelah aku masuk ke kelas riset. Entah itu tentang penulisan karya tulis itu apa gitu, itu aku nggak tahu ya sebelum masuk kelas riset gitu. Kan orang-orang pasti ada tuh ya hal yang paling dia suka. Nah, buat Kak Dina nih ya, apa sih hal yang paling disukai di kelas riset? Hal yang paling aku suka yang pasti observasi yang aku lakuin di kelas 7 karena ya keluar gitu ya. Terus sama percobaan inti. Dari percobaan inti dari bidang sains itu kan pasti ada pembuatan produk, terus eksperimen, percobaan itu hal yang paling aku sukai dari kelas riset. Buat Kak Dina sama Kak Bilkis kan udah lumayan lama ya, udah lebih dari 1 tahun lah ya masuki ke kelas unggulan riset. Apa aja sih tantangan yang pernah kalian hadapi selama masuki kelas riset? Dari Kak Bilkis dulu. Oke, tantangan yang pernah aku rasakan dari aku masuk kelas riset itu, aku kan bidang sosial ya, jadi tantangan di bidang sosial itu tuh wawancara. Di wawancaranya itu kita agak merasa kesulitan karena kita ya ada di lingkup pondok pesantren, dan itu membuat sulit kita wawancara, apalagi kalau subjeknya itu eksternal. Itu sangat sulit karena kita ya harus ngurusin tentang izin keluar gitu lah. Kalau aku tantangannya lebih ke ini ya, proses percobaannya, karena kan biasanya kalau sains itu jangka waktu percobaannya tuh lebih lama gitu. Terus karena metode penelitian aku juga pakai kualitatif, jadi mungkin lebih rumit dan juga harus lebih teliti dalam menganalisisnya gitu. Oke. Kan riset itu kan meneliti tuh ya. Nah, apa sih manfaat riset di depan sehari-hari buat Kak Azulia? Oke, manfaat penelitian aku yang berjudul Implementasi Metode Sahta dalam Pembelajaran Nahwu di MTS Almatera itu lebih relevan di Pondok Almatera. Metode Sahta sendiri merupakan metode yang memudahkan kita untuk menghafalkan kaidah nahwu agar lebih mudah diingat dan juga lebih mudah dihafalkan gitu. Buat Kak Dina sama Kak Bilkis nih, kan kalian udah ada di puncaknya kelas riset ya, udah ada di kelas 9 nih, ya kan? Terus apa aja sih yang mau kalian lakuin kayak setelah lulus dari kelas riset? Apakah kalian mau mengembangkan bakatnya kalian di bidang riset atau bahkan kalian mau melakukan sebaliknya? Kalau
aku mungkin kayak lebih mengembangkan di bidang riset ya, karena berharap juga ilmu yang aku dapetin selama 3 tahun di kelas riset itu nggak sia-sia gitu, dan karena insya Allah juga lanjut sini dan masuk ke jurusan yang di situ juga berhubungan dengan riset, dan berharap ilmu yang aku dapetin itu bisa bermanfaat buat aku lanjut ke jenjang selanjutnya. Kalau Kak Belki sendiri nih gimana? Nah, kalau aku ya tentu aku kan suka ilmu pengetahuan, entah itu sosial, alam, agama itu. Jadi aku mau mengembangkan dan memperdalam itu dan aku kan juga udah dapat modal ya, sedikit modal dari MTS Almatera di mana kayak cara penyusunan karya tulis, terus pengetahuan yang udah aku tahu ya, aku mau memperdalam gitu. Oke guys, itu tadi pembahasan singkat kita seputar riset. Buat kalian yang suka penelitian ataupun yang suka IPA, bisa nih kalian masuk riset. Oh ya, aku punya informasi nih. Jadi, pas tanggal 1 Oktober, kita udah buka pendaftaran buat santri baru tahun ajaran 2025-2026. Nah, buat kalian yang masih bingung ataupun tertarik sama kelas riset, bisa nih kalian masuk riset. Kita tunggu kedatangan kalian ya untuk bergabung bersama kita di MTS Almatera. Buat kalian yang masih punya pertanyaan ataupun bingung tentang pembahasan ini, bisa nih kalian tulis di kolom komentar. Saya Dana Syifa. Dan aku Titani Izati. Pamit undur diri. See you next time guys. Bye-bye. Wassalamualaikum.